apa ya, endorse itu apa ya, kayak nggak bisa dijelaskan. Kadang itu saya tuh ketipu, kayak kayak saya tuh dikirimin barang kan. Kirim barang, tapi dia tuh nggak bayar kita. Pak, estetik itu nggak usah wes kan kayak gitu. Tapi ya jangan dasteran terus. Konten kadang-kadang ya dasteran. Ikut kok asik sih, kayak apa ya sih ya, nambah seduluran. Kalau nambah seduluran, iya. Apa ya, saya tuh pernah dituduh kayak main micet gitu. Apa yang kirim apa? Kemaluan. Yang mau ini chat gitu. Ih, siapa juga yang mau anjay. Iki loh, konten mungkin ini kayak nak disawang. Ini kayak nak disawang. Nak disawang. Aku tahu tak, lagi miso ngono kan. Cece. Halo, Ce. Halo. Apa kabar? Suaranya kurang besar dikit gak apa-apa? Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu. Ini kafe kita kok. ini kafe kita kali ini. Nggak usah malu-malu. Biasa. Namamu itu beneran Cece? Enggak sih, aslinya kan, nama aslinya kan nggak itu kan nama panggilan. Siapa nama aslinya? Aslinya Wahyu Wulandari. Wahyu Wulandari. Asli dari kota Lamongan? Enggak juga. Bohong ya, memang konten-konten ini banyak kebohongan publik ya. Kamu asli dari mana? Aslinya Balikpapan. Cuman kadang kalau ayah kesana ya kesana gitu, pindah-pindah lah. Pindah-pindah? Nomaden. Tapi sekarang bertempat tinggalnya menetap di Lamongan. Menetap di Lamongan, cuman aslinya Balikpapan. Siapa yang dari Balikpapan? Bapak. Kamu kelahiran tahun 2004. Cukup muda ya untuk tampilanmu yang di konten-kontenmu jauh lebih muda. Beneran kelahiran 2004? Bener. Umur berapa berarti? 19. Soalnya zaman sekarang kan anak-anak kan lebih dewasa daripada umurnya kan. Kebanyakan seperti itu. Kayak ini kan juga lebih dewasa sebenarnya kan 2005, 2006. Cuman emang wajahnya tua-tua. Tapi 2004 itu berarti baru lulus lulus itu dia, apa, tahun corona kan? Oh, 2020. Lulusmu 2020. SMK? SMA jurusan apa, Bang? IPA. Saya kan aslinya kan nggak kuliah dulu, gapier dulu. Gapier? Oh iya, maksudnya telat, kuliahnya telat. Itu bahasa apa sih? Bahasa zaman sekarang ya. Gapier lah, gamon lah. Gagal move on. Oh lah gitu, iya. Berarti sempat kerja, habis lulus itu sempat kerja? Oh iya? Kerja di mana? Dulu pernah booming itu loh, nggak mau sebut merek lah ya. Oh maksudnya di apa? Di bidang apa? Ya kayak jaga but lah. Oh jaga but, oke. Oh dulu sempat booming di situ. Terus berapa lama kerja ikut orang? Baru berapa bulan ya? 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan? 3 bulan kerja terus nentuin jadi konten kreator ini? Iya. Tapi emang ini ingin menjadi konten kreator? Enggak, itu random. Random banget ya? Banget. Ingat nggak? Kalau dulu itu aku ngelihat si Wulan dari CC ini, itu konten-kontennya itu terkenal dengan bahasa-bahasa yang ya keseharian orang-orang bahasa Jawa Tengah gitu ya berarti ya? Agak medok. Iya, bahasa-bahasa dengan bahasa medoknya orang Jawa Tengah gitu. Itu sempat keluar tuh di FYP scrollan TikTok dan juga itu. Berarti itu nggak sengaja? Enggak. Bukan dikonsepin seperti itu? Enggak. Apa? Kamu konten apa yang pertama kali boom? Kamu bener-bener boom? Itu
apa ya, awalnya itu saya tuh kayak capek gitu loh Kak, kayak kerja terus nggak kaya-kaya. Kerja, dengerin ya? Capek banget. Kerja terus nggak kaya-kaya. Nggak kaya-kaya, capek. Langsung saya kayak sambat gitu kan. Curahan hati berarti? Ke TikTok kan. Nggak taunya ada yang kayak mewakili perasaan orang-orang kan. Kok sama, gitu. kok sama. Sama sih, kayaknya semua orang juga gitu. Kerja terus, ini kita juga nggak kaya-kaya ya kerja. Oh itu beneran curahan hati. Itu bener, itu konten boommu yang pertama. Berapa view? TikTok ya? Berapa view-nya? Masih ingat nggak? Pertama kali boommu? 2,5 M. 2,5 M. Banyak dong langsungan followers nambah. Nambah terus setiap hari. Nambah terus setiap hari? Iya. Berarti HP-nya notif terus gitu ya? Enggak, saya matiin. Oh sampai dimatiin? Sampai 2,5 M. Gila, apa kebanyakan yang komen kayak gimana? Ya kayak kok sama, terus kayak mewakili perasaan gitu loh. Kok sama? Capek, nggak kaya-kaya. Ketika kamu tahu kalau kontenmu meledak, apa selanjutnya? Buat konten lagi dong, manfaatin. FYP itu emang bikin ketagihan nggak sih? Bener nggak sih orang ngomong FYP itu bikin ketagihan? Kalau kita udah FYP, kadang-kadang ya udah kita harus maksudnya tolak ukur kita itu untuk bikin konten adalah FYP itu tadi. Kalau saya sih enggak. Setelah FYP itu jarang bikin konten. Oh, jarang bikin konten malah? Kadang seminggu 1 kali. Tapi FYP. Tapi ya itu FYP dong. Berarti emang FYP. Berarti gara-gara FYP-mu yang pertama itu kamu tekunin untuk jadi konten kreator. Tapi FYP yang pertama nggak ada kayak endorse masuk itu belum ada. Ya sekedar cuman FYP gitu aja. Enggak sih, dari awal itu udah ada, cuma tanya-tanya berapa sih fee-nya gitu loh. Oh iya? Cuma tanya-tanya doang, tapi nggak ada kelanjutan. Nanti kita akan tetap kita nanti akan menghitung rezeki orang, pasti. Itu setiap momen kita harus ada ngehitung. Berarti sebelum FYP kamu juga sudah ditanyain masalah endorse itu? Belum. Oh berarti FYP itu? Konten pertamamu FYP itu posisi followersmu berapa? 500. 500? Jadi naik 10,1K. Oh, banyak ya? Hanya gara-gara satu konten. 10K? Dan jangka berapa hari itu? Iya, berapa lama itu? 3 minggu. 3 minggu 10K. Soalnya bahasanya tuh jarang ada yang pakai dan cukup jadi karakter juga kan. Terus Mbak ini kok medok sekali dan cantik. Iya kan, sekarang itu pengaruh loh. Pengaruh ya. Good looking pengaruh. Tapi kamu merasa kalau kamu nggak merasa. Soalnya konten saya tuh rembes Kak. Termasuk rembes ini apa? Rembes ini apa sih rembes? Apa ya? Receh gitu kan. Enggak, rembes itu kayak nggak enak dipandang gitu loh, kayak orang nggak mandi gitu loh. Paham nggak? Oh, asal-asal nggak make up, nggak apa, asal-asalan. Tapi kan itu malah bisa jadi karakter bahwa ya udah ini benar-benar curahan hati aja. Ya emang itu makanya booming. Iya. Benar, berarti bukan kayak yang konten-konten sekarang yang harus aku make up dulu. Harus dandan dulu, harus cantik ya. Enggak ya. Tapi itu ya, berarti yang dilihat emang natural ya. Ya wajahmu yang ini, iya cantik, nggak masalah kan aku muji cantik, udah good looking, pekerja keras. Amin. Kata aku pernah ngelihat kalau cita-citamu itu kepengen jadi pebisnis. Iya sih. Apa? Bisnis apa? Ya bisnis aja, kayak dengan umur segini tuh paling enak itu bisnis. Soalnya, dengan umur segini paling enak itu bisnis. Soalnya kalau saya ikut orang tua, hasil orang tua kan nggak mungkin juga dong. Bentar, sebelum ngomongin ke itu, background orang tua kerja apa? Aku ngelihatnya itu ada warung. Oh, bener? Itu warung yang pertama yang saya buat konten. Terus saya kemarin bangun warung lagi buat ibu. Oh tapi pertama memang ada usaha warung. Cuman tapi di desa aja gitu. Warung desa. Warung di desa. Jadi nggak banyak orang tahu gitu loh.
Cuma di desa aja. Akhirnya kamu bikinkan warung. Di luar. Jadi banyak orang yang kayak tahu. Ya, pinggir jalan gitu. Berarti ada 2 warung atau enggak? Atau pindah, Ma? Jatuhnya pindah atau gimana? Pindah. Yang satunya udah nggak aktif? Ya aktif, kalau nggak yang di luar ditutup, pindah ke dalam. Oh gitu, berarti emang. Tapi warung itu kan berarti udah bisnis loh, belum? Belum dong. Belum. Dengan hasil segitu, menurutku belum dong. Bisnis kan profesi, sedangkan yang kamu bahas adalah hasil. Banyak toh bisnis warung yang bisa tetap menghasilkan dengan nominal yang mungkin kamu mau. Bener gak sih? Banyak warung-warung yang besar. Bener. Tapi bukan warung itu yang kamu pengen. Apa? Coba kasih satu contoh bisnis apa yang pengen kamu jalanin. Saya sih itu pengen bisnis jamur. Jamur? Jamur tiram. Iya, temanku ada kayaknya. Iya, di jamur tiram. Soalnya itu apa ya? Kayak tanamnya itu hasilnya itu cepat, terus nol resiko. Dari sekian banyak anak milenial, anak generasi Gen Z sekarang, baru dengar ada orang kepikiran bisnis jamur. Biasanya kan fashion lah, all shop lah. Soalnya itu udah banyak saingannya kan. Iya. Iya kan. Makanya saya cari yang lebih dibutuhkan masyarakat, jadi kita bisa menawarkan harga lebih murah gitu loh. Memang kamu tahu banyak peminatnya itu? Enggak juga, cuman kan namanya bisnis kan kadang turun kadang naik. Benar. Nah saya tuh kalau dijalani aja, siapa tahu rezekinya ada di situ. Tapi ini masih mau terplanning untuk bisnis itu ya? Kapan kira-kira mau dijalani? Nggak tahu. Masih bingung dan ragu. Bingung dan ragu Mas Yani. Kalau menurut aku sih jalanin aja sih, karena nanti setiap resiko kalau kamu jalanin bisnis itu, resiko yang kamu lihat di orang itu belum tentu ada di kamu. Begitu juga obstacle yang dapat di orang. Contoh kalau temenmu bikin usaha, masalahnya ada di modal, mungkin kamu bukan di modal tapi di produknya mungkin atau apa mungkin. Jadi jalanin aja selagi masih umur 19. Jalanin aja, nikmatin aja nanti kalau ada masa-masa gagalnya gitu. Tak doain lah itu bisnis itu. Tapi konten kreator ini bisa dibilang bisnis nggak sekarang? Atau sebuah pekerjaan nggak sekarang? Apa ya lebih tepatnya? Endorse jarang loh saya. Dapat endorse jarang. Jarang? Jarang. Cuma buat hiburan aja sih konten kreator. Hiburanmu terlalu banyak followersnya ya. Menurut aku bisa ya kalau dibuat kerjaan. Kalau bener-bener mungkin, aku juga bukan konten kreator sih, tapi aku bisa bilang gini, mungkin ada beberapa manage yang mungkin kurang termanage, yang akhirnya kamu memikirkan itu hanya untuk having fun. Tapi kalau memang mau diseriusin, itu tinggal wadahnya udah besar, followersnya udah banyak, pengikutnya udah banyak. Sebenarnya orang di posisi kamu adalah di mana kamu melakukan apa saja, itu kemungkinan sudah banyak diterima kan oleh orang, sudah diiyakan sama orang. Sebenarnya bisa-bisa aja. Enggak deh kayaknya. Soalnya apa ya, endorse itu apa ya, kayak nggak bisa dijelaskan. Kadang itu saya tuh ketipu, kayak kayak saya tuh dikirimin barang kan. Kirim barang, tapi dia tuh nggak bayar kita cuma dikasih barang, disuruh promosiin, padahal kita promosiin itu juga butuh ide kan, gimana caranya biar laku kan. Iya benar, tapi kayak kok nggak ada fee-nya gitu. Makanya aku udah males. Produk apa yang kamu inget yang kayak gitu? Nggak mau sebut merek kak. Nggak usah mereknya, produknya aja. Kosmetik, baju, parfum, banyak. Aku tahu kayaknya kosmetiknya apa. Aku pernah ngelihat kayaknya. Itu bener-bener nggak ini mungkin. Apa sih kalau orang sekarang tuh ngomongnya? Affiliate TikTok. Bukan. Apa? Red card-nya mungkin. Kamu nggak pernah ngomongin red card itu sebelum di awal. Dia kasih
dia tanya, Kak mau endorse, itu udah saya kasih kayak itunya. Red cardnya. Itu udah. Berarti dia harusnya udah tahu dong kalau ini itu ngomongin kerjaan, nggak ngomongin sekedar. Makanya gitu. Oke. Berapa kali kamu pernah kena tipu? Sering sih. Sering. Akhirnya kamu males untuk nerima-nerima kayak. Males ya berarti. Males. Konteksnya males gitu ya. Males banget. Kalau teman sendiri punya usaha. Iya, konteksnya itu baru, bantu. Bantu. Tapi ini kan nggak kenal, nggak apa, brandnya juga lumayan besar kan. Kenapa kok nggak kasih sepeser pun? Kan kita kan nggak minta banyak juga kan. Hidup lagi capek-capeknya, kamu prank juga. Bangsat loh. Janganlah, orang kan kerja loh, cari followers ini harus mikir loh konten itu. Belum lagi kena hujatannya dong. Oh iya. Tapi itu waktu yang waktu kamu kena tipu itu exposure-nya besar ya waktu kamu promosiin? Enggak, lumayan, enggak terlalu besar. Enggak terlalu besar. TikTok itu. Lebih seringnya ke TikTok. Kecantikan, kosmetik. Tapi kalau ngomongin masalah endorse ya, yang bener-bener ya, yang ngomongin yang secara profesional ya. Nah ini kan yang kalian pengen kan selalu. 1 minggu ada berapa kali? Berapa kali barang yang masuk gitu? Atau yang sekedar tanya-tanya udah deh nggak apa-apa dihitung. Tapi yang bener-bener ngomongin profesionalnya. 1 minggu. Kalau beda dulu sama sekarang beda. Dulu banyak, sekarang enggak. Oh dulu malah banyak? Pas booming-boomingnya kan. Awal-awal booming. Malah banyak kan dulu, sekarang jarang. Sekarang jarang? 1 minggu masih belum tentu. Paling 2 aja. 2? 1 minggu ya? 1 minggu. Kalau dulu bisa sampai berapa? Banyak Kak, sampai 10 juga ada dulu. Wih, harusnya kaya dong. Enggak dong, soalnya saya mematoki harganya itu kan dengan follower segitu kan saya kayak merasa waduh ini bisa ngangkat produk ini apa enggak kan mikirnya gitu. Kamu masih takut nggak bisa bertanggung jawab dengan itu? Makanya itu kayak kasih fee berapa ya udah tak kecilin aja fee-nya kan biar dia juga nggak kecewa dengan hasilku gitu loh, dengan follower segitu. Benar, follower segitu ini berapa waktu itu? 200k ini? Enggak, 75k. Ini yang belum tahu harga ini si Cece atau memang kota kita ya yang terlalu mahal harga-harga red card? Aku ya nggak tahu kayaknya. Kayaknya kamu ya. Kalau boleh spill dikit lah nggak apa-apa. Emang ngomongin endorse start berapa ya? Nggak apa-apa toh. Siapa tahu nanti ada yang. Malah dulu itu pertama kali endorse itu cuma 10.000. Kemarin kita juga ada namanya Pita ya, itu juga konten kreator, selebgram konten kreator gitu, tapi dari kota kita. Dia memulai start itu berapa? 50.000. Itu pun di followers 20k. Udah berani kasih 50.000. Kamu nggak berani. Nggak berani? Aku kayak mempertimbangin gitu loh, ini bisa sesuai nggak, bisa seimbang nggak dengan harga segitu dengan. Sebenarnya gini, kalau menurut aku ya. Ini sekedar saran masukan, boleh diambil atau enggak. Kalau menurut aku, orang menghubungin kamu dan sudah melihat konten-kontenmu, kita sebagai pihak brand atau siapapun pemilik brand, dia sudah tahu si Cece marketnya ini, yang ngelihat rata-rata umur sekian sampai sekian. Dia nggak akan berekspektasi, contoh nih, aku berekspektasi marketku adalah yang nonton Najwa Shihab atau Deddy Corbuzier. Ya nggak mungkin. Secara bintang tamu kan sama, kita pihak brand itu udah tahu kenapa mau memilih kamu, dia udah tahu rasanya. Jadi kamu nggak usah takut bahwa ini impact atau enggak. Yang penting kamu punya red card, udah dia nggak berekspektasi dan kamu nggak usah terlalu merasa terbebani. Kalau aku saran ke depannya kamu bisa lebih seperti itu. Kalau sekarang sih lebih gitu, cuman dulu kan awal-awalnya baru umur berapa sih aku? Udah dengan konten seperti itu, dengan endorse kan nggak tahu kan. Aku juga nggak kumpul-kumpul sama anak-anak gitu kan nggak tahu semuanya. Ya apa-apa lah, masih bisa
masih bisa diolah lagi lah, masih bisa di itu lagi. Tapi menurut aku tetap pertahanin, konsistenin konten-kontenmu itu. Nggak usah hanya gara-gara nanti brand, kamu ngejar brand, kamu ubah marketmu ke arah yang apa? Estetik-estetik itu. Nggak usah wes kan kayak gitu. Tapi ya jangan dasteran terus. Kontenmu kadang-kadang ya dasteran. Soalnya itu lebih apa ya? Lebih natural. Settingan bangun tidur. Ya, emang settingannya kayak orang bangun tidur. Enggak, itu emang bangun tidur. Oh, beneran bangun tidur ya? Bangun tidur. Kalau apa ya? Kalau buat konten itu mood. Kalau nggak mood ya udah nggak buat. Kalau mood ya buat. Semua itu gitu. Kontenku semuanya. Semuanya. Kontenmu yang menurutmu paling niat. Kontenmu yang menurutmu paling kalau niat. Niat itu nggak FYP kan. Apa? Kontenmu yang paling niat, yang benar-benar kamu lumayan effort lah. Yang apa? Yang ini, yang waktu kamu promosi event waktu dorong sepeda itu termasuk niat nggak? Itu niat itu? Kemarin nggak sih? Iya, yang promosi Vespa kamu jalan. Oh, Vespa. Iya, itu niat. Soalnya fee-nya juga besar. Soalnya fee-nya juga besar. Berarti kan memang orang itu bisa bertanggung jawab dengan value yang sepadan toh. Kamu menghargai itu. Itu niat itu? Niat. Beda banget ya kayak konten-kontenmu yang lain. Beda. Jadi biasanya kan kamu kayak pakai kamera depan. Kalau itu dikamerain. Halo Bolo. Gitu. Iyalah. Aku nonton kontennya. Jadi anak Vespa. Tapi ngomongin jadi anak Vespa, kamu sendiri kalau aku lihat hobimu touring. Touring dan suka naik sepeda motor CB. Itu nama sepedanya emang sepeda CB gitu ya? CB. Apa? Kok bisa kamu suka kayak gitu? Apa ya? Awalnya gimana? Awalnya itu ikut kakak malah. Kakak itu kan hobinya kayak touring-touring sih ya. Oke, bentar. Kamu berapa bersaudara, C? 3. Kamu anak ke? Anak kedua. Masih ada adik? Perempuan? Enggak, laki-laki. Laki-laki. Kakak laki-laki? Oke. Kakak suka tuh motor CB. Ikut aku. Oh, pertamanya digonceng dulu? Iya, ikut kan. Kok asik sih, kayak apa ya sih ya, nambah seduluran kalau nambah seduluran, iya. Asik, soalnya kita nggak kenal tapi kita kayak dirangkul gitu loh, kayak apa ya namanya itu. Komunitas emang rata-rata kan gitu kan. Kalau ngomongin persaudaraannya kan emang kuat banget. Tahun berapa kamu pertama kali itu touring, itu diajak touring berarti? Pertama kali sih pas sebelum jadi konten kreator juga ya, belum terkenal. Itu SMP ya. SMP pertama kali touring. Kemana, ingat? Kemana ya? Pertama kali kalau nggak salah ke Jawa Tengah. Lumayan jauh loh. Iya. Nggak kerasa capek kamu? Enggak. Soalnya seru aja, dibikin seru, Bikin seru ya? Ke Jawa Tengah. Itu pulang-pulang dari Jawa Tengah kamu minta sepeda CB itu? Enggak, belum kepikiran. Belum kepikiran. Tapi cuman sudah kumpul-kumpul sama apa sih nama komunitas CB yang apa? Kalau secara nasionalnya komunitas CB itu namanya apa? Nggak ada sih. Loh, komunitas kan biasanya ada namanya. Banyak. Oh, setiap kota? Malahan satu kota itu ada berapa banyak komunitas gitu, kayak nggak menentu. Oh, satu kota aja komunitas CB-nya itu ada beberapa gitu. Apa kalau nama komunitas apa, Bang? Aku sih individu sih, nggak ikut. Oh, nggak ikut kayak gitu, cuman suka gitu aja. Nggak suka Vespa ya? Maksudnya itu, maksudnya itu bukan ikut. Bahaya ya, jebakan. Berarti bukan suka sepeda klasik gitu bukannya? Lebih ke aku suka CB, suka Vespa gitu. Tapi kalau sepeda-sepeda klasik lain? Sepeda klasik juga suka sih, cuman kayak anak sekarang kan CB sekarang sama dulu beda. CB dulu itu kan kayak modif-modifan zaman ya dulu lah. Kalau sekarang kan lebih kayak gimana, nggak suka. Jadi yang aku pertahanin tuh CB apa ya, kayak originalnya. Originalnya. Tapi C, ngomongin, sorry ya, maksudnya kita bukan ngejudge atau apa ya, kita ngomongin image lah. Image. Ada resiko gak sih ketika image-mu harus menjadi anak? Kita nyebut anak motor itu apa sih biasanya? Yang paling kita biasanya dengar dengan konotasi negatif apa biasanya? Kalau ngomongin anak motor?
Herek. Herek. Herek itu apa sih sebenarnya? Beda loh Kak, herek sama CV itu beda. Iya, tapi kamu sadar gak kalau ada beberapa orang yang memikirkannya sama? Oh iya. Iya toh? Kalau orang awam. Kalau orang awam, kita ngomongin sebagai orang awam. Kalau herek itu image-nya terlalu negatif gak sih? Herek itu apa sih? Ayo tolong, siapa yang tahu? Herek itu apa? Kalau yang kamu tanggap herek? Aku juga nggak bisa bersebut. Kayaknya herek itu kayak balapan malam-malam nggak sih? Balapan kayak orang yang suka trek-trekan atau balapan liar gitu ya? Ya sepakat, berarti sama kayak yang ada di pikiranku kalau ngomongin herek gitu ya. Herek. Ada itu loh, herek. Ya gitu gak sih bahasanya? Oh iya, motor-motor modif-modifan buat balap-balapan. Itu image-nya sempet kena nempel nggak di kamu? Sempet. Oh sempet? Tapi nggak apa-apa sih menurutku, juga nggak ngerugiin aku, nggak ngerugiin dia juga. Santai ya? Kamu kalau nanggepin sesuatu omongan dari netizen itu santai banget ya? Kadang ngegas. Oh kadang ngegas? Kalau udah keterlaluan? Keterlaluan. Kadang ngegas. Kamu tadi bilang, ya beda loh Kak, CB sama herek itu. Motornya kan? Motornya, berarti kita ngomongin spek motornya. Beda. Sebenarnya lebih ke oknumnya ya. Yang penting dari orangnya gimana cara nyikapin. Di sepeda modif-modif itu sebenarnya kalau ngomongin yang beneran ya, kelas nasional, sepeda dimodif juga ada perlombaannya, ada kompetisinya juga. Bukan yang negatif, yang bener, yang ngomongin negatif ini sebenarnya adalah oknum-oknum yang balapan liar lah atau apa, itu yang negatif, bukan komunitasnya atau sepedanya kalau menurut aku. Kalau disuruh milih langsung ketawa. Kalau disuruh milih suka ya, bukan berarti memilih salah satu ya, lebih suka Vespa atau CB? Dua-duanya oke. Dua-duanya oke? Oke. Tapi kamu bisa pakai Vespa klasik bisa? Bisa dong. Koplingannya yang di tangan itu kan? Bisa? Bisa. Paling jauh sepeda motoran kemana? Paling jauh? Aku nggak pernah paling jauh. Saya anggap itu semua nggak jauh. Ya maksudnya secara jarak. Jawa Tengah. Yang nyetir itu? Aku nggak pernah nyetir sendiri Kak. Oh sama kakak itu tadi? Berarti sampai sekarang pun kalau sepeda motoran juga sama kakak itu tadi? Iya. Oh nggak pernah yang nyetir sendiri? Sama temen juga pernah. Tapi kalau kamu disuruh kayak sendirian nyetir gitu? Bisa. Oh bisa? Tapi untungnya nggak pernah, belum pernah? Bisa, cuman nggak yang keluar kota, nggak itu, nggak. Ya, itu kakak juga khawatir mungkin ya? Kakakmu umur berapa? Udah punya anak. Oh udah berkeluarga. Udah berkeluarga, cowok ya? Berarti suka dua-duanya? Iya. Vespa sama itu suka dua-duanya? Nggak kejebak dia? Andai kan pilih satu itu rame tuh netizen itu. Rame nanti aku yang dihujat. Iya lah. Kalau biasanya, kamu pernah sampai kena hujatan banget gak aja? Pernah. Yang katamu tadi sampai ini deh? Sampai ngegas itu tadi? Pernah. Apa aja? Kayak apa ya, kontenku kan rembes ya. Rembes ya, ini ya secara penampilan ya? Terus kayak dibilang minimal mandi lah. Minimal mandi lah. Minimal nggak ngileran lah. Nggak ngileran? Iya. Nggak tahu yang dipikirin. Kamu bikin konten pernah ngiler atau gimana? Pernah. Nggak pernah lah. Emang orang-orang itu kayak orang yang syirik tahu sendiri. Iya. Itu benar-benar kamu tanggepin kayak gitu. Ya kalau seperti itu pernah tak tanggepin buat rame-ramean aja. Soalnya kalau aku ngomong ngegas itu malah jadi menarik gitu loh kata orang-orang. Kayak ada misuhnya gitu loh. Iya. Ngomong kasar gitu kan. Itu yang dicari malah. Heran gak sih? Orang ngomong dia itu kalau meso itu ya. Meso itu apa ya kalau kita bilangnya? Bahasa kasar di daerah Jawa sini. Itu kamu fase banget ya? Iya. Kayak malah kayak apa ya, Surabaya enggak sih? Iya. Nggak enak mau ngomong. Iya. Tapi sehari-harimu sendiri apakah seperti itu, Jay? Nggak berani ya. Nggak berani ya? Malah aku kalau di rumah tuh diem. Tapi kalau cuma di konten aja, kalau keluar-keluar itu. Rame. Nimbulin rasa pede untuk ngomong kayak gitu di konten susah gak sih awal-awal? Enggak sih menurut aku. Soalnya itu kan
pas capek-capeknya udah pasrah banget, terus akhirnya buat konten, nggak tahu gitu. Itu kan yang FYP kan bukan konten pertamamu tuh. Konten pertamamu apa? Kayak aku nggak ngomong konten pertama. Cuman kayak dubbing kayak gitu. Nggak ada miso-misonya. Nggak ada sama sekali. Malah jaga image biar estetik. Malah sekarang malah medoknya yang itu. Estetik itu nggak semuanya melulu ini ya berarti ya. Orang sekarang itu Indonesia itu aneh. Kalau dikasih yang kasar-kasar gitu-gitu malah rame. Kalau kita kasih untuk edukasi yang pinter-pinter malah sepi. Nggak, tapi ini kasar kok. Podcast ini kasar. Tenang, ayo rame. Oh berarti pertama-tama malah terlalu estetik mungkin, terlalu estetik banget. Juga aku kan nggak punya ciri khas. Oh iya. Kan semua orang juga bisa dubbing kan. Berapa lama kamu sampai nemuin ke itu? Dari awal bikin konten sampai ke FYP-mu itu berapa lama? Aku main TikTok itu dari 2000, aku SMP ya, SMP kelas 3 lah itu. SMP kelas 3? Itu SMP buat kelas TikTok. 3 buat TikToknya? Untuk ke FYP-nya akhirnya nemuin ciri khas medok dan kasarnya itu? Covid itu 2020 kan sih? 2020 itu. 2000 berapa tadi? Oh kelas 3 SMP? Berarti 3 tahun? Iya. Mulai akun TikTokmu terbentuk itu 3 tahun. Terus ini, apa namanya, selain apa tadi? Minimal mandi lah. Tapi mandi kan, Ce? Mandi lah. Ya kali nggak mandi. Yang kamu bilang nggak mandi tuh kayak gini loh. Apalagi mandi, mbok save-in terus lah videonya. Orang mbok bilang nggak mandi aja yang save banyak kok, apalagi mandi. Pokoknya kalau orang cantik itu gampang FYP. Sudah. Titik ya? Kamu percaya dengan itu? Percaya. Soalnya yang masuk beranda aku ya, yang FYP minimal kan joget-joget ya kan, gitu. auratnya kan, ya kan, pargoy. Terus kamu nggak pernah pargoy gitu? Nggak pernah. Tapi memang nggak suka ya joget-joget gitu. Nggak bisa joget malahan. Ya Tuhan. Tapi mungkin aku klarifikasi ya, maksudnya maksudnya gini loh. Iya, era sekarang itu kalau ngomongin kita punya modal good looking atau fisik, itu memang akan lebih menunjang. Bukan berarti buat teman-teman tidak memiliki good looking atau fisik yang mendukung, jangan pernah pasrah. Kalian tetap bisa berkarya dengan... Bisa kok. Bisa lah, tetap bisa berkarya itulah. Nggak mandi nggak apa-apa. Yang penting FYP. Yang penting FYP. Gitu. Semangat buat teman-teman yang berkarya di konten kreator. Aku juga sebenarnya ya gini wujudku. Tapi ya nggak tahu. Mudah-mudahan orang nggak benci sama aku kalau aku bawain podcast ini. Mudah-mudahan. Ya meskipun kemarin sempat Hujat. tapi bukan ngomongin fisik sih, lebih kayak ke ngomongin topiknya aja. Iya. Gitu. Apalagi yang paling parah sih? Banyak sih, soalnya apa sih, saya itu banyak kurangnya ya. Kayak dalam kamu itu loh kok kalau buat konten kok meso-meso kasar banget gitu kan. Nah itu gimana itu? Apa? Nah itu gimana itu? Aku cuekin. Padahal yang membuat kamu naik adalah ciri khas itu. Iya. Tapi ada beberapa orang yang menentang ciri khas itu, kayak gimana? Ya aku biarin aja lah. Biarin aja. Nggak peduli. Tapi ya, kamu coba deh ketemu Cece dulu. Nggak sekasar apa yang kamu lihat di TikTok, sumpah. Sumpah beneran, nggak sekasar. Dia orangnya lembut loh. Lemah lembut, pekerja keras. Dan yang penting lagi, mandi kok. Mandi kok. Iya. Satu. Selama kamu di konten yang paling nyelekit banget atau yang bener-bener bikin, ada gak sih capek aku bikin konten sampai kayak gini komennya gitu? Banyak sih Kak, malah saya itu apa ya, saya tuh pernah dituduh kayak main micet gitu. Sumpah? Demi Allah. Malah saya dikira kayak LC gitu. LC, ya nggak apa-apa kayak LC terus, atau terus dia tuh kalau komentar itu
Berapa? Siapa? Padahal saya itu nggak di konten itu kan, tidak pernah menampilkan aurat saya, tidak pernah kayak pakai baju gimana kan, nggak pernah, cuma ngomong kan. Kalau kamu ditanyain berapa bisa jawab berapa, 42 Adidas, nah, gitu loh, langsung. Nggak ngirim, nggak usah ngechat, nggak usah ngirim sepatu, nggak usah ngechat. Oh sering? Pernah, bukan sering ya, pernah. Malah itu kayak apa sih kayak gini banget gitu kan. Padahal saya juga nggak pernah, yang Pargoy kan nggak pernah. Nggak pernah. Aku kan salah satu scrollnya dia ya. Maksudnya kan aku juga nyekrolin, bahkan mulai dari TikTokmu sampai bawah aku tahu. Dan ya kita sepakat, kita tidak melihat ngomongin seksi jauh dari ngomongin seksi, ngomongin Pargoy atau konten-konten yang apa ya, konteksnya mengajak gitu juga nggak ada. Malah kebanyakan kontennya adalah tentang curahan hati, persahabatan, pertemanan, perhutangan, kehidupan. Lebih banyak kayak gitu. Kok bisa dibilang si buta cok matamu? Iya cok, males aku. Males. Buta matamu. Terus tapi nggak kamu tanggepin? Enggak. Tapi beneran sempet down itu ya? Udah malas bikin konten kayak apa sih, risih gitu gak sih? Gak jelas. Ini kalau ada yang ini di Instagrammu pernah nggak ngirimin yang aneh-aneh? Pernah. Sumpah? Ada sampai yang beneran ngirimin foto-foto yang sorry ya, yang sure gak jelas gitu. Ada. Coba. Aduh, gak habis pikir aku. Aku bingung juga. Gak habis pikir aku, beneran ada ternyata ya. Ada. Tak kirain pertanyaan ini itu kayak gimmick. Tapi beneran ada. Apa yang dikirim? Enggak, nanti sensor. Apa yang kirim apa? Kemaluan. Terus kayak chat gitu loh, kayak ya nggak apa-apa cerita chat aja. kayak yang mau ini chat gitu. Ih, siapa juga yang mau anjay? Yang mau ini chat gitu. Ini tuh gambar. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gak habis pikir gak sih? Tapi kalau pasti kan kamu kepo tuh sama profilnya. Itu menurutmu anak-anak daerah sini atau anak-anak? Itu kayaknya bapak-bapak sih. Oh, nggak usah lah. Kalau lagi berantem sama istri, Pak, cari Surabaya sana, banyak. Surabaya. Nggak usah ngecat DM orang ngawur-ngawur loh. Kadang-kadang otak itu nggak sinkron sama jempol loh orang-orang. Sekarang lebih berani, nanti kalau beneran diseriusin, ditatakin, diurus masalahnya, takut baru minta maaf. Lebih bijak lah main sosial media itu. Tapi mungkin itu gara-gara aku juga sih Kak. Kalau ngomong kan juga kasar. Dikira kalau kasar itu terus menuju yang negatif gitu. Mungkin sih. Oh, kamu sempat beranggapan bahwa itu juga gara-gara aku membuat image seperti ini. Ya enggak sih menurut aku. Menurut aku ya, karena kalau kita ngomongin Surabaya yang kita samain lah, kita nggak membeda-bedakan kota. Surabaya itu juga ada, bahkan besar, diterima oleh nasional. Ada Kates toh. Kates itu juga yang Chinese itu, dia juga kasar, dia juga ada miso-misonya juga. Yang penting, tapi semuanya adalah proses gimana kamu bisa ngefilter itu, buktiin bahwa enggak, kita nggak seperti itu ya. Ini hanya konten, hanya sekedar konten, gitu aja. Nggak usah yang harus nanti kamu ngerubah. Itu ya mungkin kalau aku lebih kayak porsinya dikurangin, bukan dihilangin ya. Iya. Dikurangin lah. Malah itu identitas saya, malah dihilangin. Iya jangan lah. Malah nggak kenal. Cuk, enak banget loh sumpah. Enak banget. Kayak nggak meso ya, kayak itu loh sudah apa ya, menjadi kebiasaan di Surabaya juga kan, cacuk itu kan. Ya, lebih ke kalau mereka tidak bisa menilai dan membedakan itu konten atau apa ya berarti mereka bukan marketmu gitu aja. Selesai, hindari orang-orang yang toksik. Bapak-bapak berarti. Tapi nggak 1-2 orang. Banyak. Kamu save? Enggak. Ngapain juga nge-save anjay? Yang pertanyaan itu malah yang pertama kali yang tahu itu cowokku. Kan akunku dipegang kan. Oh, punya cowok? Punya dong. Oh iya, berarti nggak seperti yang di konten yang
Enggak lah, ayo sat barber. Enggak ya. Oh kamu yang tahu cowokmu. Cowokmu gimana nanggepinnya? Biasa. Jangan dibuka gitu. Kenapa? Kan kepo kan. Oh. Kok dia tahu? Berarti dia ini apa namanya? Akunmu login di dia juga? Ini baru aku bilang Gen Z sekarang itu kayak gitu loh, tuker-tukeran akun. Kamu karakter orang yang itu yang apa? Nggak masalah ya kayak tuker-tukeran akun. Nggak masalah. Soalnya itu juga ngapain sih kan namanya juga cowok kan ya. Ada kayak curiga dengan aku yang followers gitu kan curiga gitu loh. Mungkin cowokmu ada followers berapa? Berapa ya? Nggak tahu. Ada 20k gitu? Nggak sampai. Oh nggak sampai. Tapi biasanya dari kamu biasanya nunjang kan? Enggak juga. Enggak Malah juga. kalau Tapi nggak pernah kamu post memang? Pernah ya. Nggak, feedmu itu cuma ada 2? Yang di Instagram? Reels. Oh iya di Reels, nggak di feed? Iya, cuma 2. Kenapa dihapusin? Nggak ada itu? Nggak tahu. Kamu fokusnya ke Reels ya? Iya. Reelsmu banyak emang? Soalnya Reels itu lebih meningkatkan itu. Iya, engagementnya lebih tinggi. Berarti cowokmu yang tahu itu pertama, tapi cowokmu fan-fan aja. Fine. Support berarti cowokmu dengan apa yang kamu lakukan. Bagus loh. Bisa dijadikan maksudnya bisa apa ya? Bisa saling support. Ini tahu biasanya kalau cowok malah, alah, apa sih wis gak direken, atau kalau nggak gitu dia malah kebawa emosi gara-gara ceweknya terlalu kayak dilecehkan atau apa. Tapi nggak ya, dia support. Anak sini juga seumuran? Enggak, beda. Enggak. Anak CB juga ya? Iya dong. Anak CB juga. Cintaku bertemu di komunitas CB. Ngopi sih. Ya kan biasanya kontennya dia ngopi sih. Kontennya dia biasanya kan ngopi sih. Kalau sekarang cara ngatasinmu dengan berbagai banyak model orang yang bermain sosial media dengan apa ya bahasanya, gateli kayak gitu. Kalau kamu boleh bersuara, apa pesan-pesanmu buat orang yang ngawur dalam berkomentar kayak gitu? Kan kebanyakan bapak-bapak ya? Ya, buat bapak-bapak se-Indonesia. Bapak-bapak se-Indonesia. Kalau gabut itu jangan main HP. Jamet, kamu itu belum mandi. Pengen ngerti jancok asuh. Gregetan gak sih, Mas? Soalnya benar. males ya? Males. Kamu tahu ini apa? Kamu tahu ini apa? Itu loh, langsung dijawab. Jadi lebih pintar aja lah. Jadi akhir-akhir ini, aku ngelihatnya akhir-akhir ini, itu kamu sempat memasukkan ibu tercinta dalam perkontenanmu. Itu bener, aku yang selalu tak bingung gini, ini ibu-ibu ini kok bisa sama-sama cerewetnya sama anaknya? Kan keturunan kan? Ibu saya itu kan ini loh, fase loh ngomongnya. Iya kan? Soalnya ibu saya juga apa ya, dalam lingkungan itu juga kayak image-nya itu pelawak gitu loh. Oh, suka bercanda. Makanya nurun ke anaknya. Oh gitu ya. Ada konten yang, tapi ibunya nggak ngomong, dia tuh ngomong kayak gini loh. Tangi turu ya, gosip no. Tangi turu kok rasa apa? Minta maaf. Tangi turu kok minta maaf. Tangi turu ya, rasan-rasan. Banyak bangun tidur kok minta maaf. Apa maksudnya bangun tidur kok minta maaf itu maksudnya apa? Nggak tahu sih, itu aku ikutin apa ya, yang tren lagi di TikTok gitu. Kan kayak ada yang bangun tidur ya manasin CB dong. Bangun tidur kok minta maaf gitu loh. Bangun tidur kok minta maaf. Maksudnya itu bangun tidur kok minta maaf. Ya gosip dong gitu loh maksudnya. Rasan-rasan. Tapi di duniamu, di daerahmu situ memang hal pergunjingan masih banyak sekali ya? Banyak. Karena desa ya? Maksudnya desa ya? Desa sama perkampungan itu beda nggak sih? Menurutmu beda nggak? Beda. Beda ya? Kampung itu yang lebih apa ya? Lebih asri nggak sih? Kayak. Oh kalau kampung lebih asri. Kalau aku bilang desa yang lebih asri. Iya nggak sih? Desa itu malah apa ya? Banyak
menggunjing orang. Oh, malah di desa. Wah, kehidupan di desa berat ya? Istriku orang desa soalnya. Kayaknya gini ya, kayak kita ngerantau nih ya kan. Iya, ngerantau. Kita nggak sukses kan. Digunjing kan. Itu nggak pulang-pulang dari sana, dapat apa ya kan? Digunjing. Itu ada? Ada dong. Anak ngerantau kalau nggak sukses, dia malu dong mentalnya akhirnya pulang. Makanya kan kebanyakan di sana. Terus kayak ada barang baru nih, beli kulkas ya kan. ini kayak ya kan? Kayak sinetron banget ya. Ini beneran ini. Terus baru sirik gitu. Beli kulkas. Kulkas. Bombastic say es. Ini beneran hanya beli kulkas ya? Iya. Belum beli mobil ya ini? Ya? Iya. Ya ada aja sih, manusia kan random sih. Iya sih. Ada aja. Cuman kita nggak pernah nemuin, orang desa. Desa. Dia Gresik tau. Kamu gitu nggak Yok? Kalau beli kulkas? Enggak ya? Kalau kayak enggak segitunya ya? Enggak segitunya. Ini beneran ya? Ada. Fun fact ya? Apalagi dengan imageku yang kalau suka main sama anak laki-laki, suka itu, waduh, itu kayak gak bahaya dah, itu kayak sama anak laki-laki. Ini ya, masih dianggap saru ya untuk bermain sama lawan. Di sana itu kayak apa ya, lebih ke menjaga inilah, apa ya? Efeknya ke keluarga juga nggak sih karena nanti akhirnya? Orang tua juga kena rasan-rasannya juga, rasan-rasan kena gosip-gosipnya juga. Pernah lah, kayak itu gimana sih bimbingnya kayak sumpah? Mainnya kok sama anak laki-laki gitu. Itu gimana bimbingnya kok mainnya sama anak laki-laki? Kayak di sana itu masih kental dengan itulah, apa adab ya? Bukan adab sih apa itu? Apa ya? Tapi ya bisa dibilang culture desanya memang kayak, tapi lebih ke mindset orang-orangnya juga sih. Tapi jujur, temenmu lebih banyak perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Karena si kakak juga, kamu mainnya sama kakak kan? Karena itu, teman perempuannya sedikit. Otomatis kan dapet tuh kunjingan-kunjingan yang kayak gitu. Nggak pernah kayak si ibu itu, mamamu, ibumu itu kayak apa manggilnya? Lendo apa itu gitu? Cece. Dikurangin lah ini kemarin. Pernah loh, ibu saya tuh konten saya kan miso ya kan. Oh iya. Terus dikasih tahu kayak ini loh anakmu gini gitu. Terus ibu bilang ke saya, gitu kayak ya gitulah. Berarti kamu sempet diomelin bukan diomelin ya, diberitahu sama ibu? Pernah lah. Apa? Dibilangin kayak gimana? Ini kontenmu kayak gini lah, pose gitu. Iki loh, kontenmu ini kayak nak disawang. Ini kayak nak disawang. Nak disawang. Aku tahu tak, kamu lagi miso ngono kan. Oh, marah berarti beneran marah? Iya marah, ya kan emang. Beneran marah. Apa ya, itu terlalu kasar lah ya. Terlalu kasar. Terus kamu ngasih pengertian ke ibu gimana? Pas aku dapat endorse, terus dapat uang itu baru ini hasilku dari meso jancok. Oh, meso Bu jancok kok ini menghasilkan loh Bu. Iya gitu. Ya enggak lah, maksudnya gitu. dari kata-kata. Maksudnya aku kayak gini nih juga ada hasilnya, ada Bu. hasilnya. Dan semuanya juga udah tak pikir lah ibaratnya kayak gitu. Kita kok jancok loh. Enggak, Astagfirullahaladzim. Akhirnya ibu mengiyakan. Iya. Emang duit berapa yang kamu kasih tahu ke ibu waktu masuk itu, akhirnya ibu mengerti itu? Endorse kan satu produk tau otomatis. Itu uang duit berapa? Yang awal-awal itu nggak tak kasih tahu, yang 10.000 tadi ya kan. Terus pas naik-naiknya itu baru tak kasih tahu. Kita penasaran wes, langsung kita buka Berapa sih red cardnya? Red card ya? Tahu tau istilah red card ya? Red cardnya Wahyu Wulandari Cece ini berapa sih red card? Berapa C kalau boleh tahu C? Sekarang. Sekarang. Start from ya?
Start from kan? Start from berapa sih? 200 sampai 500. Oh, sampainya ada berarti? Ada. 500. 200 sampai 500. Tergantung barang. Tergantung barang. Kalau baju kan lebih mudah, ya kan? Oh, kamu lihat dari tingkat kesulitannya? Dong. Kita bikin konten juga mikir dong. Oh, berarti kamu bukan semata-mata menjual exposurmu aja? Enggak. Seberapa gimana caranya aku bikin kontennya ini susah atau enggak? Enggak, iya. Effort atau ini Yogi, ini red card-nya 600 sampai 1 juta dia. Videographer maksudnya. Ya enggak. 600 sampai 1 juta. Di followersmu yang sekarang di 200 sampai 500. Enggak pernah aku sampai 1 juta, enggak pernah. Nanti kita ngobrol bisnis sama Cece seru kayaknya. Aku langsung tiba-tiba punya plan aku langsungan sama kamu, Ce. Kesimpulan dalam 1 bulan, entah kapan ya, terbesar dalam ngomongin 1 bulan yang pernah kamu dapat? 4 juta. Dalam 1 bulan, 4 juta. Itu terbesar. Ini endorsement ya? Endorsement 4 juta. Bisa banget dibuat di YouTube ya? Bisa. Bisa banget. Di sini UMR-nya di sini 2 juta malah. Iya dah. UMK-nya Lamongan Kota? Iya, lihat di Google. Oh, lihat. 2 juta. Nah, ini tim survei membuktikan. Gila, jauh ya. 60% di bawah Kota Gresik. Berapa Gresik? Gresik kan emang mahal. 2 juta ya? 2 juta. 2,7. Ya, selisih 2 juta. Berarti dengan ngomongin endorsement dengan harga segitu, kamu merasa lebih worth it untuk kerjaanmu yang ini ya daripada itu. Daripada harus, pernah nggak sih akhirnya memutuskan untuk kerja pabrik atau kantor gitu? Nggak pernah sama sekali. Nggak pengen atau nggak pernah? Nggak pengen. Oh, nggak pengen. Aku itu pengennya tuh punya usaha sendiri. Iya. Manis, pegelnya itu dirasain sendiri. Pengen gitu, daripada ikut orang tuh nggak enak, Kak. Diatur gini, diatur gitu. Jangan bilang gitu, nanti anak-anak yang ikut di media ini mengundurkan diri semua. Enggak, maksudnya gini lah teman-teman. Iya, maksudnya itu. Tapi gini ya, ngomongin konsep hidup ya. Kalau semuanya jadi, ini aku percaya sih, semuanya itu saling berkesinambungan. Kalau semuanya jadi karyawan, yang jadi bos juga nggak ada. Ini kan emang udah, alurnya kan seperti itu. Kalau semuanya jadi bos, yang kerja juga siapa? Sebenarnya kayak gitu, cuman gimana caranya kita nyikapinnya. Kalau memang kita bisa atau kuat berusaha untuk jadi pebisnis ya, berarti emang kita ada takdir untuk jadi bisnis kayak gitu. Kalau andaikan ternyata naudzubillah min dzalik ya, andaikan kamu bukan Cece yang followersnya banyak, kamu kalau kerja, andaikan entok nih kerja apa yang kamu mau? Naudzubillah min dzalik, ini bukan permintaan, tapi maksudnya. Saya tuh nggak repot, Kak. Kalau ada kerjaannya dikerjakan gitu loh. Kayak ini locker ya. Ada locker nih, ya udah tak kasih itu. Tak masukin. Di mana ada locker saya masukin gitu. Saya pernah di titik seperti itu juga pernah. Kayak susah banget nyari kerjaan locker kan susah kan. Soalnya ya kembali lagi good looking lagi ya kan. Oh, good looking lagi ya? Dicari itu gitu kan. Terus saya tuh kayak tingginya kurang. Emang tinggimu berapa? 105 berapa nggak tahu. Nggak itu. Terus kayak ya gitulah. Terus bingung kerja apa. Alhamdulillah ada yang nerima kerja. Cuman jagabut nggak apa-apa lah ya kan. Yang penting halal. Ya udah, yang itu berjalan 3 bulan. Saya kok capek dengan tuntutan semua itu, dengan akhirnya kerja, resign. dengan waktu kan itu kuliah sih Kak ya kan. Jadi kayak bagi waktu kan, jadi nggak bisa. Masih belum ada kewajiban untuk menjadi tulang punggung. Misalnya ada kakak juga ya, berarti masih bisa fokus untuk berkarya untuk diri sendiri dan menghasilkan diri sendiri. Balik lagi yang ke tadi tuh, kok bisa sih ibu itu mau diajak konten kayak gitu itu? Apa ya, saya tuh cuma taruh HP. Taruh HP awalnya? Itu konten malah suami saya itu kakak. Oh, nggak tahu. Kakak, terus akhirnya dia ngeliat, ya Allah anakku kok koyok ngene, ya Allah. Dia tuh kayak sahabat
kok berubah gini gitu loh. Malah FYB. Oh, gini berarti ibu itu ceritanya sambat tapi kerekam. Di belakang. Kamu sengaja rekam? Enggak, aku malah niatku itu bikin konten sama kakak. Oh, bikin konten sama kakak, ibu kerekam. Dengan sambatannya, kok anakku jadi kayak gini. Tapi FYP. Iya. Pas itu kak, sepatu itu kan disuruh warna hitam ya. Terus sedangkan ibu saya itu punyanya warna putih sama dicat pakai pink. Enggak, bentar ya Cek. Kreativitas ibu. Ini kreatif atau gimmick ini? Enggak, beneran itu. Sepatunya siapa yang dicat? Sepatunya adik. Di sekolahan disuruh hitam. Dicat pakai apa? Alfitech apa nggak tahu. Gila loh, sepatu dicat pakai Alfitech. Nggak, sorry ya Ce. Berarti memang secara ekonomi kamu terlahir dari keluarga yang biasa saja. Tapi ya nggak yang biasalah, standar gitulah. Gimana ya, kalau mau beli lagi juga uangnya juga ada keperluan lain sih kan. Oke. Jadi daripada sepatu ini mubazir, beli itu baru loh. Oh, itu baru, cuman warnanya aja. Salah, ya, warnanya salah. Aku tanya serius, itu beneran dicat akhirnya? Beneran. Dan beneran dipakai sama adikmu? Beneran, sampai pulang. Oh, 1 hari aja? Malu gak adikmu? Enggak, biasa aja. Nurun sama mbaknya ya? Nggak los aja, nggak ada isin-isinan. Apa adanya saja, tidak ada gimmick. Yang selanjutnya itu teksnya kamu yang nyiapin? Enggak, itu emang natural dari ibu saya. Kayak saya bikin kamera gini ya kan, saya ngomong gini nanti diterusin gitu ibu. Tapi omongannya tuh pas gitu loh. Pas? Aku ngelihatnya enggak, ini konten, ini beneran konten, bukan nggak sengaja. Tak kira konten itu. Enggak, itu emang natural aja lah, kayak kita buka HP terus ngomong gitu. Enggak ada teks yang dihafalin tuh, enggak ada sama sekali. Tambah susah. Kita lihat nah, Kak natural. Mobil CB. Nang warung iku dijogo diramut dodolan sing pinter nang dijaleni gitu ku. Simbo itu apa? CB. Oh, CB, singkatan Simbo. CB, Mak. Ya kan nggak ada kayak teks yang dihafalin itu nggak ada. Mancing. Oh, berarti tetap butuh pancingan ya. Apa itu tadi? Bilang rumah mobil CB. Rumah apa ya? Lupa juga. Rumah CB lah. Simba. Oh ya. Kamu belum punya CB sendiri? Belum. Sampai sekarang belum punya. Kalau kamu dikasih rezeki buat beli sepeda motor, kamu belinya CB? Iyalah. Apalagi? Beat mungkin? Enggak, saya udah punya Beat. Oh, udah punya Beat. Vespa mungkin? Mahal. Loh, kamu nggak suka Vespa? Mahal, bukan nggak suka, mahal aja. Tapi yang kamu suka Vespa yang modern atau yang klasik? Yang klasik malah. Malah lebih mahal nggak sih? Iya, malah lebih mahal makanya kalau itu klasik. nggak bisa CB beli. itu kisaran berapa sekarang? 15 juta. Itu udah bagus itu ya? Ya lumayan lah, kalau mau bagus banget ya 25. Gila, CB loh. Kayak gitu. Tergantung spare part kak. Oh, tergantung kondisinya juga ya. Berarti konten sama ibumu ini akan kamu jadikan salah satu karakter juga akhirnya? Iya, dengan kemedokan sama-sama ibu, medoknya sama-sama juga. medok, sama-sama lucu, ekspresinya kan maksudnya. Jadi orang tuh suka, oh ini loh sama anaknya kok kompak sekali gitu. Padahal di rumah tawuran. Kuasar ya. Ternyata hidup dengan tanpa tuntutan dan tanpa tutupan image itu enak banget ya. Banget. Jadi nggak ada yang kita harus gini nggak. Aduh lupa nggak make up lagi. Nggak ya, nggak peduli ya. Nggak peduli. Enak sih. Perlu itu sekarang itu. Mungkin buat teman-teman yang kepingin hidupnya agak ngerasa lebih ringan. Nah itu sebenarnya yang bikin berat adalah image-mu sendiri ya. Yang bikin berat itu kamu sendiri. Kamu sendiri. Yang menuntut
mau jadi ini, mau jadi ini. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Potong ya. Kalau nggak FYP nanti kita protes ke sini. Kemarin anak-anak itu sempat ngelihat satu postinganmu. Dua postingan. Satu yang pertama adalah kamu posting bahwa ternyata kamu anak ini apa? Lo tahu dia. Uish. Anak tahfidz. Tapi cacuk. Tapi cacok. Tahfidz itu apa itu? Sertifikat lulus hafalan tahfidz. Berapa? Ya semua full lah 30 juz ya. Jadi malu. Oh, jadi malu. Enggak. Malah kalau hafalan itu yang susah itu murojaahnya. Kalau hafalan mudah. Kalau mertahanin gimana caranya hafal susah banget. Ini sisi lain dari si Cece ya. Tahun berapa itu lulusan? Nggak tahu, udah lama kan. Udah lama. Itu malah yang apa ya, yang ngelulusin itu bupatinya sendiri. Oh iya, gila. Temenannya udah sama bupati nih anak. Dulu. Kamu gini banget sama bupati. Enggak, itu kan bupati dulu sama bupati sekarang beda. Yang sekarang yang ngasih job kamu untuk Vespa itu. Sukses terus buat bupati, semoga bisa support terus anak-anak konten kreator di kotanya. Sama postingan yang kedua nih. Ini yang kedua ini musik sedih ya. Yang kedua aja. Aku ngelihat postinganmu itu gini. Nggak apa-apa ya. Jangan pernah kamu menanyakan soal ayah. Tapi kamu kasih gambar konten seperti ini ke netizennya maksudnya ya, ke netizennya. Terus habis itu di slide-nya jangan pernah menanyakan tentang ayah karena saya iri dan bla 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 bla. Seperti itu. Kenapa, Cek? Ya seperti itu. Apa? Kalau tapi bolehlah diceritain. Kamu tinggal di rumah ini sama ayah? Sama ibu. Sama ibu. Ayah udah nggak ada. Oh, meninggal. Oh, ayah meninggal. Di kamu kelas berapa? Baru kemarin COVID. Oh, baru kemarin. Makanya menetap di sini kan. Di sana kan udah nggak ada keluarga di Balikpapan. Sorry, pernah stay di Balikpapan? Pernah. SD. Pindah-pindah Kak. SMA di sana. Oh, kamu SMA Balikpapan? Yang asli sini ibu. Meninggal karena COVID. Terus kenapa kamu sebel dengan? Itu masalah dulu lah Kak. Itu dulu sebelum itu. Beneran sesebel itu ya? Aku ngelihatnya soalnya. Aku dulu sempat punya pikiran, punya cerita. Ini beneran nggak tak buat-buat. Punya cerita di mana aku selalu iri dan sebel melihat kalau anak-anak itu dapat perhatian orang yang lengkap. Hal yang paling bikin aku sempet nangis meskipun sebagai cowok adalah ketika aku wisuda di SMP. Nggak datang sih. Tapi ayahku harus sibuk kerja. Bahkan ibuku itu TKW. Ibuku berangkat TKW, itu aku nggak tahu. Yang ngasih tahu kalau ibuku sudah di Singapura, guru BK. Seberapa sakitnya aku nggak punya kesempatan untuk pamit, nggak punya kesempatan untuk ngomong jangan berangkat, nggak punya kesempatan untuk ya ngomong hati-hati ya, itu nggak punya kesempatan itu. Tiba-tiba tahu dari situ. Kalau aku kepengen orang bilang kayak aku kepengen setiap temanku yang di sekelilingku juga merasakan sama kayak aku. Tapi kan itu egois ya. Makanya aku dulu juga sempat ngomong nggak usah lah ngomongin keluarga di depanku atau ngomongin ayah atau ngomongin itu pernah. Makanya ketika aku tahu kontenmu itu rasanya kayak mungkin sama yang pernah kita rasakan, cuman bedanya kalau kamu orang tuamu meninggal. Kayak apa ya, kan kewajiban orang tua itu kan kalau laki-laki kan mencari nafkah. Oke. Tapi ibuku cari sendiri. Kewajiban seorang laki-laki adalah mencari nafkah, tapi
menurut sudut pandangmu adalah ibumu harus survive sendirian. Cari sendiri buat sekolah, buat itu ibu sendiri. Kamu merasa bahwa sosok seorang ayah itu kurang perform, kurang berperan sih. kurang berperan. Soalnya juga apa ya, pas wisuda sama aja, nggak ada yang Kamu datang. Ibu Nggak, ibu kan kerja. kerja. Waktu. Ibu Sibuk waktu itu kerja semua lah. Tapi kan sekarang kan ayah udah meninggal. Kamu nggak benci tuh? Benci sih masih ada, soalnya ada masalah besar yang nggak bisa Ya, diceritain. oke. Itu it's okay, nggak masalah. Cuman ya udahlah. Tapi masa kalau ada orang yang nanya kamu benar-benar nggak pernah jawab ya soal Enggak, itu? males Ya. udahlah, biarlah berlalu. Biarlah berlalu. Itu juga yang bikin kamu akhirnya bikin konten tentang kehidupan. Kayak apa sih ya, sekarang juga dengan bertambahnya umur ibu juga nggak sekuat dulu cari uang kan. Kakak juga sudah berkeluarga kan, jadi aku gimana caranya dapat uang buat bensin ya kan, buat jajan sendiri, walaupun semua kuliah itu masih ditanggung kan, cuman kan lebih meringankan. Kamu sudah memikirkan untuk ini nggak bisa, aku harus. Kamu pernah nggak ngerasa bahwa kamu dituntut dewasa lebih cepat? Pernah. Ya. Kalau ngelihat teman masih hehe, ketawa ketiwi. Masih apa ya? Diajak bapaknya ke sana kemana? Saya udah udah bersih-bersih rumah, udah apa? Ya kan teman-temanku masih belajar asik sendiri gimana? Aku udah ke warung, bagian cuci gitu kan, kayak gimana sih Kontenmu kan kamu ngerasa bahwa susah banget sih cari uang ini. Banget Nolan, banget. Kayak cari kerja sekarang dalam imatku sekarang mudah sih, cuman kayak cari uang itu mudah, cuman cepat habis. Kayak kenapa kok cepat habis gitu loh? Kenapa kok cepat habis? Kenapa coba Shopee pinjam? Oh, kamu ngerasanya seperti itu. Kadang susah kalau tanggal tua gitu kan, nggak ada endorsan, nggak ada apa. Ini emang kalau ngomongin kamu juga ada tanggal tua juga ya? Ada dong. Ada. Kalau tanggal muda itu biasanya lumayan lah, nggak terlalu banyak juga lumayan. Tapi kalau tanggal tua itu emang benar-benar seret, nggak ada uang sama sekali. Iya ya. Kehidupan ya. Apa C? Semangat lagi C. Kamu sebenarnya udah punya polanya. Kalau menurut aku, kamu udah punya polanya, punya wadahnya. Gimana caranya kamu bisa memanfaatin itu semua? Orang di luar sana yakin juga banyak yang kepengen jadi di posisimu. Kalau ngelihat dari sosial media ya, sebenarnya kan hidupnya nggak luput dari sawang sinawang. Ada yang kepengen, orang yang followersnya dikit ngelihat ini konten kayak gini bisa followersnya banyak, kepengen. Gitu ya. Tapi padahal di posisimu juga enak. Gak sepenuhnya enak ya, ada posisi orang yang kamu kepinginin juga. Aku malah lebih iri sama konten kreator ya, cuma menjual kecantikan sudah FYP dapat endorsan beli mobil. Bisa lah, Cece bisa lah. Sama itulah. Nggak bisa. Aku yakin next time itu hanya masalah waktu. Itu hanya masalah waktu. Umurmu masih 19. Masih banyak yang bisa diolah dan dieksplor lebih besar lagi, aku yakin itu. Yang penting semangat sih. Kalau memang kamu semangatmu nggak turun dan kamu bisa konsisten, orang akan melihat value-mu lebih dari sekedar cewek yang ngomong kasar dan misu-misuan. Aku yakin itu. Terakhir, impian yang benar-benar di luar ngomongin pebisnis tadi ya. Impian yang benar-benar kamu pengen dapat apa? Entah untuk keluarga, untuk apa? Aku pengen haji ini, Bu. Dengan uangmu sendiri? Dengan hasilku sendiri. Semoga. Amin. Tahun depan semoga bisa. Amin. Tahun depan semoga bisa. Soalnya yang paling berperan itu ibu. Dari kecil sampai besar. Gitu ya. Satu kalimat untuk ibu. Terima kasih. Udah, terima kasih. Terima kasih aja, nggak bisa dibicarakan soalnya kalau
terima kasih udah survive untuk aku ya sampai sekarang. Semoga Cece bisa mewujudkan pengennya untuk orang tua, bisa membantu perekonomian orang tua lebih sukses, untuk kamu sendiri juga lebih sukses ke depannya, lebih rezekinya. Oke, cukup lah ya obrolan kita hari ini sudah berbincang-bincang. Terima kasih buat Cece Wahyu Wulandari yang udah mau datang dan nyempetin waktunya untuk ngobrol-ngobrol ke sini dan berbagi pengalaman hidupnya di sini. Terima kasih Cece, sukses terus buat Cece.